Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala alaina ni'aman katsira wa la budda lana an nashkura wa nahmada thumma nusalli wa nusallim salatan daiman ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi mahabbatihi wa rajaihi syafa'atan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para hadirin yang berbahagia pada kesempatan saat ini, semoga selalu kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tiada lindungan naungan kelak yang akan memberikan kebahagiaan kepada kita kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang bahagia ini, tiada untai kata yang mampu Al-Fakir sampaikan melainkan bentuk pertama sebagai rasa bahagia, dan yang kedua bentuk daripada rasa syukur yang selalu dan terus menerus terpatrih dalam hati kita untuk selalu memuji sebagai bentuk bertambahnya nikmat kita karena berangkat dasar daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam pertemuan kali ini yang memang menjadikan dasar pokok utama yang memang harus kita miliki, yang memang harus kita tanamkan, ialah bagaimana hidup itu bisa menjadi hidup yang lebih baik lagi, terarah ke depan, maju, tetap dengan rambu-rambu lalu lintas yang harus dimiliki. Maka pada kesempatan kali ini yang perlu kami berbagi, bukan perlu kami sampaikan, tapi kita berbagi saja, ialah bagaimana kita harus bisa menjadi manusia yang di situ predikat langsung Allah berikan sebagai manusia ibadillahi sholihin. Maka di sini ada beberapa trik yang memang harus kita miliki. Ada bahasa yang memang harus kita sampaikan. Dalam bahasa ini ialah kita harus kenal daripada kata pengendalian, daripada kata perubahan, yang pengendalian dan perubahan ini berangkat daripada salah satu cara organisasi, atau istilah lain adalah struktur yang di dalamnya memiliki tujuan-tujuan yang pasti. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, mengenal lebih dalam lagi tentang bagaimana kita harus menjalani struktur ataupun tujuan daripada kehidupan, harus ada pertama pengendalian. Nah, pengendalian ini ialah maksudnya apa? Untuk mencegah dari hal yang tidak baik berubah kepada arah yang lebih baik lagi. Maka cara pencegahan ini tidak dengan cara yang lain, melainkan caranya ialah menyampaikan. Maka dalam bahasa yang telah lumrah kita pahami bersama, ada istilah dakwah. Dakwah ini adalah kata daripada fi'il madi da'a yang diarahkan kepada fi'il mudhari'nya yad'u, yang menjadikan bentuk daripada masdarnya da'watan, artinya seruan, ajakan, mengarahkan bagaimana hal yang tidak baik menjadi hal yang baik, yang tidak terkendali bisa terkendali dengan adanya ikatan penyampaian baik dalam ilmu dan lain sebagainya. Inilah pengendalian yang harus kita pahami. Melanjuti kepada yang nomor 2, ialah perubahan. Secara kita pahami ataupun tidak, disadari ataupun tidak, mau ataupun tidak, diyakini ataupun tidak, perubahan pada setiap makhluk hidup khususnya, bukan yang mati, makhluk yang hidup khususnya, ialah pasti akan ada dan diyakini dalam setiap hembusan nafas yang kita miliki. Maka dari itu, perubahan demi perubahan ini harus tetap dijalani. Jangan sampai kita hidup tidak ada perubahan, tapi kita hidup harus berubah dari yang tidak baik menjadi baik, karena berangkat daripada pengendalian.
Dan dari dua perkara ini, dari dua unsur ini, semua akan bisa mengarah, akan bisa terjalin ketika sudah terbentuk yang namanya organisasi. Dalam organisasi inilah yang nantinya akan mengarahkan hal yang tidak baik berubah menjadi baik. Maka perlu kita pahami bersama. Hidup kalau sendiri, ya hidup sendiri. Namun ketika kita hidup tidak sendiri, kita hidup berkelompok. Nah, hidup berkelompok garis besarnya adalah masyarakat. Maka masyarakat itu artinya apa? Ialah suatu kelompok kehidupan yang di dalamnya mengarah kepada hal-hal yang baik. Itulah masyarakat. Jadi kalau dikatakan dia hidup bermasyarakat namun hidup di hutan, bukan masyarakat namanya, tapi masa motak kan demikian. Maka daripada itu, marilah kita bentuk daripada 3 perkara yang sudah kami sampaikan, yaitu pengendalian, harus kendalikan diri kita, perubahan, harus memiliki perubahan, namun dari 2 perkara ini yang lebih terutama harus adanya sebuah tujuan atau garis besarnya adalah organisasi. Maka akan tercapailah apa yang menjadikan keinginan kita sebagai bentuk kita hidup agar menjadi hidup yang lebih baik, ialah tujuan, ialah untuk berdakwah, menyampaikan apa yang memang perlu untuk disampaikan. Lebih-lebihnya apa yang telah kita miliki, kita berikan kepada orang lain. Apa yang telah memberikan hal yang sifatnya positif harus kita arahkan kepada hal yang positif. Maka cara yang mengarahkan kita kepada hal-hal yang positif, pertama, jadikanlah pandangan kita untuk selalu meneliti. Jadikanlah mulut kita untuk selalu menyampaikan. Jadikanlah tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh kita sebagai bentuk cara untuk mengarahkan, mengendalikan, merubah kehidupan agar menjadi hidup yang lebih baik lagi. Maka ketika demikian nyata, sudah jelas sebagaimana tercantum di dalam Al-Quran, sebagaimana lumrahnya kita kalangan para santri khususnya, masyarakat, para tokoh agama umumnya, telah mengetahui bahwasanya di dalam Al-Quran dinyatakan Allah akan mengangkat siapa? Yang pertama, mereka orang yang beriman. Kedua, mereka orang yang telah Allah berikan ilmu. Allah angkat apanya? Bukan 1 derajat, melainkan Allah akan berikan berbagai macam bentuk derajat, sebab kena berangkat daripada iman dan ilmu yang terus disampaikan. Sedikit mengupas tentang masalah barusan apa yang telah kami sampaikan dalam ayat tercantum, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini mengarahkan bagaimana kita ketika sudah mengendalikan, memiliki perubahan dengan bentuk adanya organisasi mengarahkan kepada hal yang baik, maka di situ ingat Allah akan memberikan manusia derajat yang mulia ketika dia mau untuk menjadi manusia yang beriman. Artinya apa yang telah Allah tetapkan, apa yang telah Allah anjurkan dan Allah perintahkan, maka berangkatlah dari situ, maka berangkatlah dari itu. Orang itu akan menjadi orang yang beriman, orang itu akan menjadi orang yang taat, orang itu akan menjadi orang yang selalu mengarahkan kepada hal-hal yang di situ sifatnya yang positif. Berangkatnya, mengarahkannya, keimanannya, kekuatannya, disitulah nantinya mereka akan mendapatkan satu kebahagiaan ilmu. Maka ilmu untuk kita peroleh bukan dengan cara yang tidak mudah, artinya sulit, perjuangan, pengorbanan, tenaga, pikiran, harus semua dikelola. Maka dari itu, ketika kita akan mengelola kehidupan agar hidup menjadi lebih baik, maka perjuanganlah yang memang harus kita tetapkan. Nah, dari perjuangan ini yang nantinya akan mengarahkan kita untuk terus berjalan, terus maju, terus mengedepankan apa yang memang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Ujung tombak semuanya adalah untuk kita hidup menjadi hidup yang bahagia, untuk menjadi hidup yang tentram, untuk menjadi hidup yang diridhoi, lebih-lebihnya menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita capai dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala
Allah turunkan ayat, Allah turunkan segala perintah yang Allah melalui Allah turunkan segala bentuk cara perintah dan lain sebagainya. Allah turunkan kepada utusan yang mulia Nabi Muhammad yang melalui proses perjalanan yang diarahkan oleh malaikat Jibril. Maka ketika sudah turun itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad dan kita telah memahami dan mengetahui daripada guru-guru kita, nah ketika sudah kita mengetahui daripada guru-guru kita, bertambahlah ilmu, bertambahlah rasa cinta, bertambahlah taatnya kita kepada Nabi Muhammad, bertambahlah rasa kasih sayangnya kita kepada Nabi Muhammad. Maka garis besar semuanya, taat guru, taat Nabi Muhammad, ridho Allah yang akan kita miliki. Mungkin hanya ini sebagai bentuk daripada refresh penyemangat hidup kita agar hidup lebih baik lagi. Insya Allah jikalau hal yang kami sampaikan ini memberikan penyemangat, pembugaran jiwa kita agar kita tetap semangat di dalam menyebarkan agamanya, menyebarkan ilmu, menyebarkan kebaikan, insya Allah ridho Allah akan selalu menemani dalam setiap urat nadi kita. Mungkin hanya ini sebagai bentuk mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Jikalau ada hal pertama kami sampaikan hingga akhir daripada apa yang kami berikan, tiada lain jikalau ada kesalahan pribadi inilah yang memiliki. Adapun kelebihan semata hanyalah hak milik Allah Subhanahu wa taala yang tiada lain kita mengharap damba penuh cinta ridhonya Allah, ridhonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam minni, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.